gelap places in our hearts and on our minds. We are desperate for some joy and peace. People dying here and there. Oh, what a sorrow we couldn't bear. Smiling through the pain to cover up our tears. When you don't know which way to go, when you feel like giving up your hope, no one's there to comfort you, no shoulder there for you to lean on. Remember, God sees you. He knows what you've been through. He understands. You don't have to explain. He is there for you. God is so good. He never lets me down. His love is true. I'm lost and now I'm found. So do not be afraid. Have a little faith. Be still and know He is God. When you don't know which way to go, when you feel like giving up your hope, no one's there to comfort you, no shoulder there for you to lean on. Remember, God sees you. He knows what you've been through. He understands. You don't have to explain. He is there for you.
kerja hakiki, tidak sedar masa berlalu, mengejar keinginan duniawi. Terbenamlah matahari, langit mulai gelap. Inilah tanda panggilan, sekeluarga menyambut sahabat tiba. Rehatlah, wahai hamba-hamba Tuhan, dekatkan hatimu kepadanya pada hari yang kudus ini, sepenuhnya untuk Dia. Rehatlah dari kerja-kerja duniawi, jadikan Tuhan yang pertama. Carilah dulu kerajaannya, bekerjalah bila tiba waktunya, bekerjalah bila tiba waktunya. Adakah kau sadari ramai jiwa yang hilang, sering mereka sendiri menghadapi tantangan. Tuhan pasti melihat dan Ia juga mendengar. Ia memanggil kita, bawa pengharapan pada mereka. Lihatlah, mereka yang perlu mendengar.
Shalom, salam kasih dan selamat hari Sabat kepada kita semua, anak-anak muda dan para pendengar yang sempat mengikuti kita di live stream di laman Facebook maupun di Zoom meeting. Puji Tuhan karena pada hari ini kita sudah sampai ke malam yang ke-7 dan saya percaya pelajaran-pelajaran yang kita sudah dengar 6 hari yang lalu itu pastinya sudah memberi berkat yang besar dalam kehidupan kita. Nah, pada malam ini saya akan menyampaikan pelajaran yang ke-7 yang bertajuk menemukan pengharapan di dalam kecelaruan hidup. Nah, sebelum saya melanjutkan pengongsian firman Tuhan pada malam ini, saya suka untuk menanyakan kepada kita semua satu soalan. Adakah kamu bahagia pada ketika ini? Atau sekiranya kamu bahagia, apa yang membuat kamu bahagia? Adakah kamu merasa berkecukupan dengan apa yang kamu ada pada saat ini? Nah, sebelum kita melanjutkan pengongsian khotbah ini, mari kita berdoa. Saya bimbing kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami di sepanjang khotbah ini, supaya apapun yang akan kami dengar itu nanti Tuhan, bila itu menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami. So inilah doa kami Tuhan. Amin. Nah, saya ulang semula soalan yang saya tanyakan tadi. Apa yang membuat orang bahagia? Beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan satu interview yang ringkas bersama dengan kawan-kawan saya, dan saya menanyakan soalan yang sama kepada mereka. Saya katakan, apa yang membuat kamu happy? Ataupun apa yang membuat kamu gembira? Nah, hasil daripada interview yang sudah saya lakukan itu terdapat 5 perkara yang membuat orang bahagia. Perkara pertama yang membuat orang bahagia adalah makanan. Secara pribadi, makanan merupakan hal yang menggembirakan untuk saya, karena terutama apabila saya craving atau menginginkan sesuatu makanan. Nah, apabila kita dapat makanan itu, pastinya kegembiraan ataupun kebahagiaan itu ada di sana, bukan? Nah, perkara kedua yang membuat orang bahagia adalah apabila mereka dapat melancong ke luar negara. Bukan sahaja di luar negara, tapi di negara kita sendiri. Mereka suka ataupun mereka senang untuk melihat suasana yang lain dari yang lain. Bukan suasana macam mana, tetapi suasana yang lain daripada kehidupan biasa mereka. Nah, pastinya di sana itu sudah memberikan kebahagiaan ataupun kegembiraan, bukan? Nah, perkara yang ketiga yang membuat orang gembira ataupun bahagia adalah apabila kita tidak perlu menetapkan itu alam, tidak perlu kasih set itu alam untuk bangun awal pagi. Saya percaya ramai di antara kita di sini, terutama para pelajar yang sedang berkuliah pada saat ini, dapat relate dengan penyataan ini. Kebahagiaan apabila kita boleh bangun sesuka hati kita. Nah, perkara keempat yang membuat orang bahagia adalah apabila mereka dapat shopping. Walaupun keadaan pada masa sekarang ini tidak mengizinkan kita untuk shopping, pergi ke kedai-kedai, tetapi itu tidak menghalang kita daripada shopping secara online. Nah, apa yang menariknya shopping secara online ini adalah kita dapat itu promo code ataupun gift code, dan sememangnya kebahagiaan apabila mendapat diskon ketika shopping itu pastinya ada, kan? Nah, jadi perkara terakhir atau perkara kelima yang membuat orang bahagia adalah apabila mereka dapat melakukan apa sahaja yang mereka mahu tanpa memikirkan kesan baik buruk perkara tersebut. Nah, hal ini sering dikaitkan dengan ayat You Only Live Once, atau dalam singkatannya YOLO, YOLO.
Perkataan ini sering digunakan oleh anak-anak muda untuk menyatakan bahwa mereka itu mempunyai green light untuk melakukan apa sahaja yang mereka mau tanpa mengikuti peraturan maupun perintah yang diberikan oleh orang lain. Nah, mereka yang mempunyai mentaliti seperti ini, mereka sering berkata, ini hidup saya boleh buat apa sahaja yang saya mau. Kamu yang ada di sini itu kamu tidak mempunyai satu hak pun untuk mengatakan kepada saya bahwa perkara yang saya buat ini yang sepatutnya memberi kebahagiaan kepada saya ini adalah salah. Saya ada tuh kebebasan. Saya boleh buat apa saja yang saya mau. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mempunyai mentaliti seperti ini. Daripada 5 perkara yang sudah saya nyatakan tadi yang membuat orang bahagia, melancong, makanan, shopping, tidak perlu kasih set itu alarm awal pagi, dan boleh buat apa saja yang kita mau. Nah, persoalannya di sini, adakah daripada kelima perkara tadi itu, apabila kita sudah buat salah satu daripada itu, adakah itu membuat kita benar-benar gembira? Adakah itu akan memberikan kepuasan yang sungguh-sungguh kepada kita? Iya, mungkin hal-hal ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita untuk sementara waktu, memberikan kita kebahagiaan untuk jangka masa yang pendek. Nah, apa yang akan berlaku setelah kebahagiaan itu berakhir? Nah, pastinya di sana kita akan mencari jalan singkat untuk mencari kebahagiaan itu semula. Walaupun kita mengatakan, saya boleh buat apa saja, kamu tidak boleh halang saya untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi kebahagiaan yang kita rasai pada ketika itu tidak akan berkekalan. Jadi persoalannya di sini yang saya ingin tanyakan kepada setiap satu kita. Apakah yang membuat ataupun apa yang memberikan kebahagiaan yang benar-benar kepada kita? Apakah yang memberi kebahagiaan sejati kepada kita? Saya suka untuk mengongsikan kepada kita semua satu kajian yang dilakukan mengenai negara yang paling bahagia dan negara yang tidak bahagia di dunia. Hasil daripada kajian tersebut mengatakan Singapura merupakan negara yang memiliki skor indeks hukum dan ketertiban yang paling tinggi. Untuk pengetahuan semua, skor indeks hukum dan ketertiban ini sebenarnya merupakan satu penanda aras yang menunjukkan sama ada rakyat di dalam sebuah negara itu merasa aman ataupun tidak. Nah, sekiranya sesuatu negara itu mendapat skor indeks hukum dan ketertiban yang tinggi, itu menunjukkan mereka rakyat-rakyat di dalam negara tersebut tuh merasa aman dan selamat. Nah, Singapura mereka mendapat skor indeks hukum dan ketertiban yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat negara Singapura mereka mempunyai peraturan yang unik. Mengapa saya katakan unik? Karena mereka membuat larangan-larangan yang tidak ada di negara lain. Contohnya, mereka membuat larangan membuang gelang getah. Dan sekiranya kamu didapati bersalah, kamu boleh didenda dengan jumlah uang yang sangat besar. Larangan yang kedua yang mereka lakukan adalah larangan mengunyah gula-gula getah. Itu merupakan sekiranya kamu didapati mengunyah ataupun melakukan kesalahan ini, kamu juga boleh didenda dengan sejumlah uang yang sangat besar. Nah, perkara ketiga ataupun larangan ketiga yang dilakukan oleh negara ini adalah mereka membuat larangan merokok di tempat awam. Di Malaysia sendiri mereka melakukan larangan ini, tetapi kerajaan Singapura sangat menekankan larangan ini. Dan sekiranya kamu didapati bersalah, kamu boleh didenda sebanyak
2.964 ringgit. Banyak jumlahnya. Nah, di sini ada satu penelitian yang dilakukan oleh Wills Eduardo pada tahun 2014 tentang rasa aman dan kesejahteraan subjektif. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wills Eduardo, dia mengatakan tampaknya semakin aman suatu negara karena keamanannya dan dikombinasikan dengan warga yang taat hukum, semakin bahagia orang yang ada di sana. Nah, penyataan yang kita dengarkan sebentar tadi itu bertentangan dengan mentaliti orang mengenai kebahagiaan, yaitu kebahagiaan itu hanya boleh diperoleh daripada melakukan apa sahaja yang kita mau tanpa memikirkan kesan baik buruk. Nah, apabila kita tidak mengikuti hukum atau peraturan, itulah yang sebenarnya yang merosakkan kebahagiaan kita. Wills Eduardo mengatakan bahwa orang akan lebih bahagia, akan lebih merasa aman sekiranya mereka benar-benar menurut hukum. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 19 ayat 165 dikatakan di sini, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dan di sini sangat jelas kita melihat bagaimana orang-orang yang mengikuti hukum Tuhan itu sebenarnya akan memperolehi kedamaian yang sangat besar dan tidak ada satupun hal yang mampu menyebabkan mereka tersandung. Nah, di sini ada satu penyataan yang dikatakan oleh Blaise Pascal. Dia katakan di sini ada satu kebahagiaan sejati dalam diri manusia yang sekarang, hanyalah menjadi bekas dan jejak kosong baginya, yang dengan sia-sia dia coba mengisinya dengan semua hal yang ada di sekelilingnya. Tetapi kekosongan yang tidak ada ujungnya itu hanya boleh diisi oleh hal-hal yang kekal. Dan hal-hal yang kekal itu adalah Tuhan sendiri. Nah, manusia membuat peraturan di negara sendiri untuk menjaga rakyatnya sendiri, untuk memastikan keselamatan dan keamanan di negara tersebut itu terjamin. Dan di dalam Alkitab terdapat banyak hukum yang diberikan Tuhan, dan Tuhan memberikan hukum ini bukan untuk membebankan kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan memberikan hukum untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Karena hukum itu sebenarnya adalah pantulan karakter Tuhan. Pada saat Tuhan menurunkan hukum 10 kepada Musa di Gunung Sinai, di sana Tuhan mahu kita menjadi seperti Dia. Bukan dengan maksud kita mahu berada di tempat yang lebih tinggi daripada Dia. Bukan dengan maksud kita mau mengatasi Dia. Tapi di sana Tuhan mahu kita mengasihi seperti mana Dia dahulu mengasihi kita. Di dalam Alkitab banyak ciri-ciri hukum yang sebenarnya dapat disamakan dengan karakter Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu baik, hukumnya juga baik. Tuhan itu adil, hukumnya juga adil. Tuhan itu kudus, hukumnya juga kudus. Tuhan itu sempurna, hukumnya juga sempurna. Tuhan adalah kasih, hukumnya juga adalah kasih. Tuhan itu benar, hukumnya juga benar. Tuhan adalah kebenaran, hukumnya adalah kebenaran. Tuhan itu murni, hukumnya juga murni. Tuhan itu spiritual, hukumnya juga spiritual. Tuhan tidak boleh diubah, hukumnya pun tidak boleh diubah. Tuhan itu kekal, hukumnya juga kekal. Apabila kita menurut hukum yang diberikan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan mahu kita hidup seperti Yesus Kristus. Karena tujuan hidup orang Kristen
adalah untuk mempunyai hidup yang serupa dengan rupa dan gambar Allah. Apabila kita mengikuti hukum, di sanalah kita menemukan kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kesempurnaan, dan memiliki kasih yang muncul daripada Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi semua, jika menurut hukum memberikan kita kebahagiaan, hukum apa yang terbesar di dalam hukum Allah? Ini tidak bermaksud hukum-hukum lain kita pinggirkan, tetapi semua hukum yang sudah diberikan Tuhan, termasuk hukum 10 itu sebenarnya didasarkan dengan kasih. Seperti mana yang Tuhan nyatakan dalam Roma 3 ayat 10, dalam Roma 13 ayat 10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus di dalam Matius 22 ayat 36, mereka katakan seperti ini. Mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Dan apa jawab Yesus kepada mereka? Kata Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, jika kita mengikuti hukum yang pertama dan terutama ini, kita sudah memilih untuk mengasihi Tuhan. Kita sudah memilih untuk mengikuti Dia. Kita sudah memilih untuk mengikuti hukum yang Tuhan berikan. Nah, kita sudah memilih untuk menjadikan karakter Tuhan sebagai panduan kepribadian diri kita sendiri. Dan kasih kepada Allah ini menuntut sikap hati yang sangat menghormati dan menghargai Tuhan. Dan kita harus setia kepada penyerahan kita kepadanya. Dan juga untuk kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh melalui penurutan hukum dan perintah Tuhan. Nah, kita lihat di dalam perintah kedua yang Tuhan berikan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-39, apa yang Yesus katakan di sana. Yesus katakan, "Dan hukum kedua yang sama penting dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, hukum ini menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Karena hal yang sering menghalang manusia daripada mendapatkan kebahagiaan sejati itu sebenarnya daripada perasaan membenci, perasaan menghakimi orang lain itu. Nah, jika kita meneliti kedua-dua ayat ini, perkataan yang diulang adalah kasih. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 hingga 16. Nah, seperti yang dinyatakan di dalam ayat Roma 13 ayat 10, semua hukum yang diberikan Tuhan itu digenapi di dalam satu kata, yaitu kasih. Hukum 10 seperti yang sudah saya nyatakan tadi itu merupakan cerminan kasih Tuhan, dan itulah panduan utama kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat yang percaya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau kita lihat hukum 10, hukum pertama sehingga hukum yang keempat itu merupakan cara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan hukum kelima sehingga yang terakhir merupakan cara ataupun panduan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kedua-dua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, merupakan ringkasan hukum 10. Nah, Ellen G. White ada menulis dalam buku Desire of Ages di halaman 602, dia mengatakan kedua-dua perintah ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita,
adalah ekspresi dari prinsip kasih. Adalah tidak bisa jika yang pertama dituruti dan yang kedua tidak. Tidak juga bisa yang kedua dijalankan sementara yang pertama dilanggar. Ketika Tuhan memiliki tempat yang tepat di takhta hati, tempat yang tepat juga akan diberikan sesama kita. Kita akan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dan hanya jika kita sangat mengasihi Tuhan, kita dapat mengasihi sesama kita tanpa memihak. Apa yang dikatakan oleh Ellen G. White di sini ialah kita tidak boleh pilih-pilih hukum mana yang kita mau ikut. Sekiranya kita mengasihi Tuhan, kita tidak boleh tidak mengasihi orang lain. Nah, apa contoh ataupun apa panduan yang paling sempurna yang boleh kita jadikan di dalam kehidupan kita? Kehidupan Yesus Kristus di dunia ketika Yesus menjelma sebagai manusia merupakan teladan yang paling sempurna untuk kita contohi di dalam kehidupan kita sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi dia datang melainkan untuk melayani orang lain dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang, bagi banyak orang. Seperti mana yang terdapat dalam Markus 10 ayat 45. Nah, sebelum kita meneruskan kepada kesimpulan, saya mau menanyakan satu soalan. Apa rahasia untuk hidup lebih lama? Ataupun bagaimana kita hidup lebih bahagia? Nah, ada satu penelitian yang dilakukan oleh University Harvard selama 80 tahun dan hasil daripada kajian ini mengatakan bahwa 3 hal teratas yang membuat orang bahagia ataupun hidup lebih lama adalah yang pertama, pernikahan yang stabil. Oke, pernikahan yang stabil ini merupakan pernikahan yang meletakkan Tuhan sebagai orang tengah di dalam hubungan tersebut. Dan juga pernikahan yang stabil adalah pernikahan di antara perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Nah, hal kedua yang dikatakan merupakan rahasia untuk hidup lebih lama dan berbahagia adalah quality hubungan. Quality hubungan di sini merujuk kepada bagaimana hubungan saya dengan kamu itu berlangsung. Adakah hubungan kita ataupun adakah hubungan itu merupakan hubungan yang didasarkan dengan untuk kebaikan, ataupun adakah hubungan itu sebenarnya didasarkan dengan kebencian ataupun kepura-puraan. Nah, kita lihat di sana. Nah, hal yang ketiga yang membuat ataupun salah satu rahasia yang menjadikan hidup kita lebih lama ataupun lebih bahagia adalah dengan hubungan yang dekat dengan orang lain. Hubungan yang dekat dengan orang lain ini merujuk kepada hubungan yang sentiasa mengasihi antara satu sama lain, yang sentiasa mempunyai sifat itu tolong-menolong di dalam perhubungan itu dan tidak memihak mana satu yang kita mau berkawan. Nah, di sini saya ingin kongsikan satu cerita yang menarik, dan cerita ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Christopher Reeve. Christopher Reeve juga dikenali sebagai Superman ataupun manusia besi. Nah, mengapa dia dipanggil Superman ataupun manusia besi? Karena Christopher ini merupakan pria yang besar, yang kuat, yang mempunyai rupa paras yang tampan. Nah, pada suatu hari ada satu perlombaan berkuda dan Christopher telah menyertai pertandingan ini, telah menyertai perlombaan ini. Nah, apa yang berlaku pada perlombaan tersebut adalah Christopher yang menunggang kudanya itu terjatuh dari kudanya, dan itu menyebabkan lehernya patah
dan kemalangan itu menyebabkan Christopher lumpuh dari leher sehingga di kakinya. Christopher hanya mampu menggerakkan kepalanya sahaja. Nah, di sana apa yang terjadi, Christopher sempat menuliskan satu buku, satu autobiografi selepas kemalangan itu yang bertajuk Still Me. Dan di dalam buku tersebut dia mengatakan begini kepada istrinya. Mungkin engkau harus pergi daripada kehidupan saya. Dia katakan begitu. Nah, apa jawab istri Christopher? Istrinya menjawab begini. Aku akan bersamamu sampai kapanpun. Apapun yang terjadi, engkau tetap dirimu dan aku mencintaimu. Nah, disebabkan oleh kata-kata itu, Christopher mengatakan kata-kata itulah yang menyelamatkan saya. Dia katakan seperti itu. Sebagai kesimpulan, saudara yang saya kasihi semua, kesimpulan pertama daripada pelajaran kita adalah kebahagiaan sejati itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Dan kesimpulan yang kedua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita merupakan kunci kebahagiaan sejati itu. Kesimpulan yang ketiga adalah Tuhan berjanji akan memberikan kedamaian kepada kita sekiranya kita mengikuti perintah dan hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi semua, ketika hidup kita berdepan dengan kecelaruan ataupun kekacauan, kita sering membuat kesalahan akibat memilih jalan singkat itu. Nah, ketika kita mencari kebahagiaan yang sukar untuk kita fahami itu, kita harus tahu bahwa kebahagiaan sejati itu hanyalah berasal daripada kasih Tuhan. Dan kasih itu datang dari mematuhi hukum dan perintah Tuhan, karena disitulah kita akan benar-benar menemukan kebahagiaan sejati. Seperti mana yang Tuhan janjikan di dalam Ulangan 6 ayat 24, yaitu Tuhan berkata, dikatakan di sini, Alkitab mengatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Nah, kebahagiaan sejati kita adalah apabila kita menghentikan penghukuman, menghentikan kebencian, menghentikan penghakiman, dan ketika kita hidup sendiri dan ketika kita mulai untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita, percayalah, di sanalah kebahagiaan sejati berasal. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai yang pertama dan terakhir di dalam kehidupan kita. Mari kita setiap hari kita memilih untuk menjadikan Tuhan yang terutama. Dan pasti perkara-perkara yang berlaku selepas itu ataupun perkara-perkara yang terjadi selepas kita memilih Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita, itu pasti akan memberi kedamaian. Dan di sana pastinya kita sudah memilih untuk menemukan kebahagiaan itu di dalam Tuhan dan Tuhan sahaja. Dan mari kita jadikan kasih Tuhan itu sebagai pengharapan kita, sebagai dasar kepada pengharapan kita setiap hari, dan melalui pengharapan kita itulah kebahagiaan sejati itu kita perolehi dalam kasih Tuhan. Kita akhiri perkongsian khotbah kita pada malam ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sebentar tadi kami sudah mendengar bagaimana kasih Tuhan itu sebenarnya memberi kebahagiaan sejati kepada kami di saat kami bercelaru, saat kami mengalami kekacauan hidup. Dan sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali,
biarlah kami memilih Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, di setiap saat, supaya apapun yang kami lakukan itu Tuhan, bela itu untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya setiap satu persatu kami di sini mendapat berkat daripada pelajaran yang sudah kami dengar ini, dan biarlah pelajaran ini akan dapat memperbaharui iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amen. Adakah kau sadari ramai jiwa yang hilang, sering mereka sendiri menghadapi tantangan. Tuhan pasti melihat dan Ia juga mendengar. Ia memanggil kita bawa pengharapan pada mereka. Lihatlah, mereka yang perlu mendengar tentang kasih Tuhan. Lihatlah, mereka yang telah menyerah dalam kehidupan. Tuhan pasti